Tingkatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi. Waalaikumsalam Ibu. Apa kabar Bu Im hari ini? Baik, alhamdulillah sehat. Gimana Ibu juga kabarnya? Tetap semangat, selalu sehat, membersamai CGP-nya hebat-hebat. Kita hari ini sudah sampai di pendampingan kelima, luar biasa ya. Kurang lebih ada 5 bulan ya, hampir kelima kita melakukan pendampingan. Namun setiap pendampingan itu memiliki ciri khas berbeda. Untuk pendampingan individu kelima ini, kita akan sama-sama menggali lagi tentang tema pendampingan kita, yaitu rancangan program yang berpihak pada murid. Nah, untuk fokus pendampingannya itu ada 3. Yang pertama, refleksi penerapan modul 3.1. Keduanya kita akan diskusi tentang rancangan program yang berdampak pada murid. Yang ketiganya diskusi perkembangan komunitas praktisi. Jadi 3 hal tersebut yang akan menjadi fokus pendampingan kita pada hari ini. Untuk yang pertama yang akan saya gali pertanyaannya yaitu tentang proses yang sudah berjalan selama 1 bulan. Apa Bu yang sudah dilakukan? Yang sudah saya lakukan, saya mengikuti langkah-langkah yang ada di yang ada di LMS. Kemudian saya mengikuti dengan baik, seperti misalnya aksi nyata, walaupun belum maksimal saya sudah melakukan. Contohnya misalnya saya sudah melakukan gerakan-gerakan yang mendukung sekolah, yang bisa mendorong siswa itu lebih aktif dari pembelajaran. Kemudian di kelas juga saya sudah menerapkan seperti halnya langkah-langkah pembelajaran yang berdiferensi, melakukan pembelajaran budaya positif, dan juga penerapan PSE di kelas. Kemudian penerapan baja untuk itu saya juga sudah terapkan. Kemudian yang terakhir yaitu pemanfaatan aset. Itu luar biasa ya. Untuk 1 bulan ini banyak sekali yang sudah diterapkan, diimplementasikan di kelas. Terutama yang kita inginkan adalah peningkatan kualitas yang ada di sekolah ini. Terima kasih untuk kegiatan yang sudah dilakukan selama 1 bulan. Kemudian kita akan berlanjut pada bagian inti pendampingan. Nah, di modul 3.1 adalah pengambilan keputusan bertanggung jawab. Nanti sebelum ke arah sana, kita akan sama-sama menggali beberapa hal yang akan ingin saya tanyakan. Yang pertama, bagaimana proses Bu Im dalam mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah? Tentunya untuk proses mengidentifikasi sumber daya ini saya akan merencanakan dulu apa-apa saja yang bisa saya lakukan dan melihat manfaatnya, kemudian upaya apa yang bisa saya lakukan dengan melihat dari segi positifnya nih yang bisa dikembangkan atau tidak. Kadang-kadang apa yang kita bayangkan itu ternyata memiliki manfaat yang luar biasa ya dari tersebut. Untuk aset yang ada, sumber daya aset yang Bu Im tahu itu apa saja? Iya, aset kan banyak ya yang ada dari manusia, sosial, kemudian agama, kemudian dan lain-lain. Cuma yang saya mau angkat di sini adalah yang mau saya pilih adalah aset sumber daya, karena sumber daya di sini adalah sebagai tulang punggung di sekolah. Berapapun banyak aset yang kita punya, kalau juga sumber daya yang kita punya atau kita miliki itu tidak bisa mengelola, itu maka akan sia-sia. Jadi hal pertama yang saya akan saya akan lakukan dari tantangan yang Ibu tadi bilang itu adalah aset manusia, aset sumber daya manusianya. Betul. Jadi yang diidentifikasi adalah aset sumber daya manusia. Kira-kira itu kendalanya apa ya Bu Im dalam menghadapi serta mengidentifikasi sumber daya aset manusia? Kendalanya tentunya ya mungkin dari berbeda visi, berbeda juga budaya. Namanya di Jakarta ini kan berbagai macam budaya, ada dari Batak, ada dari Jawa, Sunda. Nah, itu bagaimana menyatukan visi sehingga aset manusia ini bisa tetap berjalan dengan baik walaupun memiliki perbedaan. Gitu ya. Jadi dari perbedaan visi dan budaya yang kadang menyulitkan untuk menyatukan visi sekolah yang ingin dicapai bersama. Iya.
Bagaimana perasaan Bu Iim ketika berhasil mengidentifikasi sumber daya manusia tersebut? Sangat bahagia ya, yang pasti ya, senang bisa memberikan bisa melihat itu jerih payah atau usaha yang kita lakukan dalam menyatukan sumber daya sekolah tadi. Buktikan dengan kemarin adanya akreditasi sekolah gitu kan, dengan berbagai macam ini maunya seperti ini, mau seperti ini, namun saya diam dan semuanya direspon baik. Hal-hal apapun yang bisa mendukung sekolah jangan dilihat hanya dari satu sisinya, namun dari manfaatnya. Dan juga alhamdulillah dengan bersatunya modal manusia ini tadi ya, sumber daya manusia yang solid dan bisa bekerja sama, itu hasil akreditasi itu saya sangat puas dan memiliki rasa bangga gitu pada teman-teman yang tadinya saya melihat jadi kayak bisa memanfaatkan, jangan kamu yang bisa kerja enggak. Jadi misalnya yang enggak sesuai dengan bidangnya, jangan kasih bidang yang itu. Misalnya dia sukanya dengan misalnya gerak-gerak, sama aja seperti kita di kelas gitu sebenarnya itu. Misalnya suka gerak-gerak, ya kita tempatkan mereka untuk menata ruangan gitu. Yang misalnya sukanya dengan menyusun-nyusun gitu, ya udah kasih susun-susun. Jadi mereka juga senang melakukannya gitu. Jadi ternyata tidak jauh beda ya antara guru dengan anak-anak. Dengan anak-anak itu nggak jauh beda. Jadi kita cuma beda satu gaya belajar, satu lagi gaya pendekatan kepada teman-teman. Iya. Itu luar biasa yang bisa diperoleh dari pengalaman yang sudah didapat. Pertimbangan Bu Iim dalam menentukan sumber daya sekolah, terutama tadi mengapa mengambil sumber daya manusia. Mulai dari ide, gagasan yang mereka berikan itu kan ada sebuah pertimbangan. Saya maunya seperti ini, itu saya maunya seperti itu. Jadi dari ide-ide yang mereka ini kita tampung ya, jangan kita tampung, kemudian jika ide itu bisa kita manfaatkan untuk kebaikan sekolah atau kita bisa buat gunakan untuk kepentingan, maka kita lakukan dari ide-ide mereka yang kita kumpulkan. Dari ide-idenya. Selain pertimbangan ide dan gagasan dari guru, apakah terdapat hal lain yang dapat dijadikan sumber daya sekolah namun belum ditemukan dalam proses yang sudah berlangsung? Kira-kira yang belum? Iya, jadi dari sumber daya manusia yang tadi ya, yang dari manusianya tadi, saya juga bisa melihat dari sumber daya sumber daya prasarana yang ada, yaitu alatnya atau misalnya alat peraga yang nah itu kita juga bisa berdayakan dari manusianya, kemudian kita manfaatkan sumber alatnya itu, kita manfaatkan gedungnya. Karena memang sarana prasarana itu menjadi penunjang untuk peningkatan kualitas. Tepat sekali. Tadi untuk modul 3.2 tentang pemetaan aset, kita berlanjut di modul 3.1 dalam proses pengambilan keputusan. Berdasarkan hasil pemetaan sumber daya aset yang tadi Bu sudah sampaikan, bagaimana hal tersebut mempengaruhi proses pengambilan keputusan? Untuk pengambilan keputusan, pemetaannya ya, bagaimana proses pengambilan keputusan itu pastinya kita memusyawarahkan, ya, berkumpul untuk mencapai hasil yang baik. Jangan sampai ketika kita melakukan suatu hal, memutuskan sesuatu hal hanya sepihak. Teman kita ada di belakang yang ngomel atau nggak tahu mungkin. Jadi pastikan kita semuanya kumpul dulu, kita memusyawarahkan, sekiranya bisa hasilnya bisa kita sampaikan, pastikan mereka sudah sepakat semua. Setuju sekali itu Bu, memang. Karena kalau tanpa komunikasi dan musyawarah yang tepat, segala sesuatu yang sudah mencari rencana nggak akan bisa terwujud. Apa hal yang menurut Bu Iim masih perlu dikembangkan? Yang perlu saya kembangkan dari pemetaan aset untuk pengambilan keputusan. Jadi pemetaan aset itu kan banyak kita mendapatkan alat-alat peraga yang dari dinas, gitu kan. Ada beberapa alat peraga yang emang tidak tahu penggunaannya dan pemanfaatannya. Nah itu kita mulai bongkar, kita mulai melihat, dan sekiranya kita bisa melakukan pembenahan dan memanfaatkannya untuk alat peraga di kelas, itu akan lebih bermanfaat sekali. Dan tentunya ini juga dilibatkan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan, misalnya
kalau nggak paham bisa kita lihat YouTube lah, Betul, gitu kan. cara-cara. Bagaimana pemanfaatan TIK, karena itu sangat Mengoperasikannya. banyak yang saya lihat ya. Iya, betul. Akhirnya kan lama-lama rusak kalau tidak dipakai. Nah, Betul, makanya betul. dimanfaatkan untuk kita belajar di kelas. Iya, jadi memang aset yang Aset. sudah ada dikasih oleh pemerintah, baik dari sudut oleh dinas, mungkin nggak tahu cara pemakaian, Iya, betul. mengoperasikannya, ya sehingga tertumpuk Sehingga ya. tertumpuk. Ini yang perlu dievaluasi betul. Apa yang menurut Bu Iin mendukung keberhasilan dari keputusan yang diambil? Saya yakin dengan keberhasilan nanti yang akan saya putuskan jika teman-teman juga bisa ikut sama-sama musyawarahkan dan ikut sama-sama terlibat untuk bisa mendapatkan sebuah keputusan yang baik. Jangan sampai keputusan yang saya ambil ini salah gitu. Yang mendukungnya tentunya yang mereka semua, dan keberhasilan juga dari kita semua. Adakah pengalaman yang terjadi, baik yang dalam waktu dekat atau yang sudah lama, yang mencerminkan dilema itu? Dilema etika ya. Dilema etika kan ada sih, selalu ya, kita ini selalu dihadapkan di dilema etika. Namun kita bagaimana kita bisa mengelola sosial emosional. Artinya ketika kita dihadapkan pilihan yang sulit gitu ya, antara misalnya kejujuran dengan kenyataan gitu kan, itu kita harus bisa benar-benar memilih yang tepat gitu dari itu. Jangan berdasarkan fakta aja, kita juga bisa dari hati kita, misalnya karena misalnya mungkin dia juga karena kebutuhan kan, bisa melihatnya dari situnya dilema etika itu. Jadi jangan bilang dia berapa hari nih nggak masuk nih gini-gini misalnya kan gitu kan. Nah, itu mungkin ada faktor yang emang benar-benar dia butuhkan, atau misalnya dia sering meninggalkan kelas gitu. Mungkin ada hal-hal yang kita perlu tahu gitu. Nah, itu dilema etika itu emang harus berhadapan dengan emosional kita sebagai seorang pemimpin atau calon pemimpin. Untuk bisa jangan hanya menjudge kalau dia itu adalah salah, tapi kita bisa melihat aspeknya, oh dia ini ternyata lebih menderita daripada kita lihat yang terbayangkan gitu. Jadi kita pakai hati lah di dalam mengambil keputusan. Betul. Jadi seorang pemimpin memang sudah harus diajarkan dan harus pula memiliki kemampuan untuk PSE di mana memilah dilema etika ini mana yang tepat, karena antara kenyataan dan kejujuran itu kita hadapkan sejajar, juga sulit mana yang kita dapatkan. Kemudian antara aturan dengan kasihan cuma jauh, tapi aturannya tepat waktu, harus tepat waktu. Jadi itu yang memang harus kita pilih-pilih dan kita pertimbangkan dalam pengambilan keputusan. Setuju saya. Menurut Bu Iin, apakah proses pengambilan keputusan yang dilakukan Bu Iin itu sudah sesuai dengan prinsip yang ada di modul 3.1? Sudah sih Bu ya. Saya juga mengajak, membuka komunikasi dengan mereka, memberikan pernyataan pemantik dan umpan balik. Itu dilakukan agar apa yang saya lakukan dengan 9 langkah ya, 9 langkah pengambilan keputusan itu saya lakukan itu sebenarnya fleksibel, nggak harus 9 itu ketika ini dihadapkan dengan masalah hukum atau apa yang emang harus ditimbangnya benar-benar gitu. Tapi ketika hanya permasalahan yang sepele atau masalah yang nggak terlalu berat, nggak usah harus 9 gitu. Misalnya bisa dari cuma langsung menyampaikan terus kita langsung dapat solusinya gitu. Kecuali yang dihadapkan dengan proses hukum gitu, kita benar-benar harus ada ketika nanti kita menuntut atau apa, kita punya bukti yang kuat gitu dari 9 langkah itu. Betul. Jadi kita tidak menjudge langsung ya bahwa ini harus ke 9-9-nya harus ada di setiap permasalahan, tidak. Kemudian mungkin yang menjadi satu garis bawah bahwa apabila ada permasalahan mungkin enaknya dibicarakan empat mata kucing ya, dibandingkan di depan forum. Ada orang yang lebih tersinggung pada saat di depan forum. Kalau di forum itu kan yang nggak tahu jadi tahu. Iya, benar. Itu penting sekali seorang pemimpin untuk
memilah dan memilih mana yang harus dibicarakan di forum antar pribadi. Apa yang menurut Bu Iim masih perlu dikembangkan dan dievaluasi dalam pengambilan keputusan? Ya, yang pengambilan keputusan, yang mungkin saya juga banyak sekali ilmu-ilmu yang belum saya pahami, dan ketika saya melakukan seperti kemanapun itu adalah belajar. Seperti halnya saya melihat perilaku kepala sekolah atau atasan itu melakukan, oh ternyata ketika masalah ini solusinya seperti ini gitu. Nah itu juga ada penambahan wawasan. Karena terus terang ketika kita memutuskan itu adalah hal yang sangat fatal fatal. Jika salah aja kita dalam memutuskan itu, maka akibatnya bisa banyak banget. Makanya saya suka belajar tentang ketika keputusan ini solusinya kayak gini ya. Nah, semakin banyak ilmu yang saya dapatkan untuk menyelesaikan masalah itu, tentunya kan nggak harus dari 9 tadi. Nah, itu maka akan semakin kita bijaksana dalam dalam memutuskan suatu masalah gitu. Biasa betul ya. Jadi perlu terus belajar, mendalami lagi, mengevaluasi kita kepada rancangan program di modul 3.3. Nah, apakah Bu Iim sudah membuat rancangan program yang berdampak pada murid? Ya, sudah. Oke. Kita gali Ibu untuk informasinya. Apa program yang Ibu cetuskan untuk program yang berdampak pada murid? Iya, kebetulan nama programnya itu adalah Geber Kepal. Geber Kepal, gerakan bersih kelas Palmerah, karena kita di lingkungan Palmerah. Ini gerakan ini ya hanya untuk biar lebih mudah diingat dan lebih tadi aja saya baru memberikan ke anak-anak itu dong Bu, air acting digeber-geber. Jadi ya itu udah ada respon, walaupun kita belum baru mau melaksanakan ini, tapi anak-anak sudah mulai senang ya. Ada pemantik, ada respon. Iya, ada respon dan mungkin dengan itu dia ingat gerakannya itu. Gitu. Benar. Ini akronim dari apa dan tujuannya untuk apa Bu? Dari Geber Kepal. Geber Kepal ini adalah tujuannya adalah mendisiplinkan siswa, kemudian menjadikan gerakan bersih ini adalah budaya. Karena terus terang ini adalah hal yang sangat mendasar ya ke anak-anak itu adalah kebersihan di sekolah saya ini. Iya, betul. Jadi mereka itu memiliki inisiatif yang sangat kurang dalam kebersihan. Makanya bagaimana caranya kita jangan sampai mungkin lihat mengukur keberhasilannya. Banyak hal nanti yang saya akan ini dari misalnya jumlah sampah yang setiap hari jadi berkurang kan. Berarti kan udah ada minat nih dari biasanya jadi satu ini jadi berarti yang di kelasnya dulu, terutama di kelas misalnya pas piket kan ada yang disapu di bawah tuh. Dari jumlahnya itu kan kelihatan tuh. Kalau dia tiap hari nanti saya akan foto dari hari per harinya. Kalau misalnya ada semakin hari semakin habis, berarti dia sudah mulai ada kesadaran untuk dan harapannya bisa menjadi budaya, nggak hanya di sekolah tapi nanti di rumah juga diamalkannya. Untuk program Geber Kepal, dukungannya apa saja yang Ibu perlukan untuk menerapkan program Geber Kepal? Dukungan yang sudah diberikan yaitu dari kepala sekolah. Kemudian juga kemarin kita mengadakan beberapa perkumpulan dengan agen-agen Geber Kepal untuk melakukan hal-hal apa saja dengan guru-guru. Ya, tentunya agennya ini adalah orang-orang yang diutus untuk memberikan memberikan contoh teladan yang baik di tiap kelasnya. Itu diambil beberapa, tapi hanya kelas tinggi sih, kalau kelas 1, 2 jadi kelas 3, 4, 5, 6 yang kita ambil itu untuk sebagai agen, jadi sebagai buat mereka menularkan ke teman-temannya di kelas. Gitu. Kita buat sebagai dia contoh baik contoh baik yang saling teladan buat teman-temannya. Itu dukungannya. Apa yang menjadi tantangan Bu Iim dalam melaksanakan rancangan program tersebut? Ya, tentunya kita harus berkomitmen. Kalau nggak komitmen hanya sekedar program dan besoknya sudah
tidak kemudian memantau ya. Semakin kita komitmen dengan apa yang kita mau lakukan, kemudian ada mengadakan pemantauan sejauh mana sih keberhasilannya, tingkat keberhasilannya. Kemudian juga kita terus ini programnya jangka panjang, jadi nggak hanya sebatas 1 semester, 1 minggu gitu ya, karena kebersihan itu akan terus-terusan berkembang, biar menjadi budaya. Biar menjadi budaya. Betul. Dan kelak nanti ketika saya nggak di sini juga sudah masih ada gitu budaya. Iya betul ya, yang Sehingga disisa atau hasil sesuatu yang diingat, Iya. kemudian yang terus dilakukan oleh generasi penerus. Sehingga Seperti menjadikan itu. kesan yang baik. Betul. Apa yang Bu Iem melakukan untuk menghadapi tantangan tersebut? Ya. Komitmen tadi. Komitmen ya, komitmen yang pasti saya juga nggak bosan ya, nggak bosan dengan misalnya kita melakukan pertemuan dengan agen dan guru-guru yang saya tunjuk juga untuk kegiatan Geber Kepal ini, memantau terus jalannya, kemudian anak-anak yang sekiranya mengalami penurunan itu akan kita adakan coaching. Kita betul. balik lagi ya. Jadi anak-anak yang bisa mulai menurun nih, kenapa kamu ini di kelas kamu sudah mulai penurunan? Nah, kita coaching itu mereka. Jadi ilmu yang di CGP ini masuk semuanya. Jadi setiap langkah kita muter-muternya ke situ. Iya betul memang ya. Kadang nggak pernah terpikirkan oleh kita bahwa coaching itu merupakan satu kegiatan yang menyenangkan sebenarnya ya. Iya, kita nggak menggiring orang dan nggak menggurui, menjudge juga tidak. Gak ada informasi dan kita mencari titik temu yang tepat ya agar semua kegiatan berjalan dengan lancar. Untuk yang terakhir, perkembangan komunitas praktisi. Bu Iem sudah merintis komunitas praktisi di lingkungan sekolah. Nah, bagaimana peran komunitas ini terhadap proses belajar Bu Iem di kelas? Komunitas praktis ini yang saya lakukan adalah mengajak teman-teman rekan sejawat untuk mengerjakan PMM target di bulan Desember ya, untuk minimalnya semua sudah mendapatkan sertifikat minimal, dan maksimalnya PMM yang sudah mendapatkan sertifikat itu harus terus diselesaikan sampai misalnya kita punya target misalnya ke depan di bulan Desember itu ya 5 atau 6, dari yang kemarin ada beberapa yang dapat 2, 1 gitu ya. Jadi kan masih ada beberapa bulan nih, setiap 2 minggu kan di itu ya, di upload. Nah itu kita punya target karena kemarin emang habis akreditasi, jadi kita stuck dulu. Padahal lagi menggebu-gebunya tuh. Semangat banget tuh PMM. Iya, lagi semangatnya. Apa saja perubahan menyenangkan yang Bu Iem alami dari rekan di komunitas praktisi? Ya. Awalnya kita tuh frustasi, dalam arti frustasi itu kok nggak dapat sertifikat gitu ya. Padahal kita udah upload beberapa aksi nyata. Ternyata emang ada teknik yang ya itulah namanya proses ya, ada lika-likunya. Ketika aku dapat pencerahan, ternyata harus seperti ini alurnya, prosesnya, dan bisa dilakukan bersama-sama. Nggak mesti harus satu aksi nyata, itu bisa dilakukan. Dan ternyata ketika ada beberapa yang sudah mendapatkan sertifikat, itu yang lainnya malah lebih lebih bersemangat. Ternyata apalagi dengan kemarin yang asesornya bilang juga bagaimana dampaknya PMM itu terhadap ada pengambilan keputusan tentang sertifikasi lah, ada lah gitu kan. Jadi banyak pertimbangan teman-teman untuk bisa wajib menyelesaikan aksi nyatanya. Iya, itu luar biasa ya. Perasaan menyenangkannya itu terlihat. Rencana yang akan dilakukan Bu Iem di komunitas praktisi setelah program ini selesai? Iya, rencananya ketika program karena PMM ini kan panjang ya, walaupun di Desember juga topiknya masih banyak sekali. Tentu hal ini akan saya lakukan dengan berulang dan sampai teman-teman merasa kalau dirinya itu diakuin, dalam arti mereka memiliki percaya diri. Karena membangun percaya diri mereka itu agak gampang susah.
membangunnya. Karena kan ada yang udahlah yang penting dapat gaji, dapat TKD, udah selesai beres urusannya gitu. Tapi ketika ada di PMM ini dengan ya anjuran pemerintah itu lumayan bagus, jadi memotivasi guru-guru itu agar percaya diri dan bisa belajar. Iya, mau belajar terus. Belajar Dengan banyak materi, tambah-tambah informasi baru. Ya. Memang kalau guru yang berhenti belajar, maka dia akan siap-siap berhenti mengajar. Betul. Itu udah pasti. Dukungan yang Bu Yim perlukan untuk komunitas praktisi. Ya, dukungan yang saya ini adalah yang tentunya dari kepala sekolah kemarin satu, kemudian kemarin juga dapat dukungan juga dari asesor dan memotivasi teman-teman itu untuk buka mata gitu dari tentang PMM yang hanya melihat sebelah mata. Sekarang mulai memperhitungkan. Katanya kan dilirik dong, apa sih ini so itulah. Iya, so belajar banget. Iya, belajar terusnya. Betul. Sekarang sudah mulai melek sedikit, mereka sudah mulai berusaha. Iya. Mengubah paradigma itu memerlukan waktu, tidak sebatas dalam 2 hari, namun prosesnya berkelanjutan. Ya. Untuk dialog pasar observasi tadi sudah kita lakukan bersama rekan sejawat Bu Yim. Kita sampai di bagian akhir pendampingan, yaitu merefleksi proses pendampingan. Setelah Bu Yim menjalani program PGP ini, apa yang menurut Bu Yim itu paling Bu Yim kuasai dari materi yang sudah dipraktekkan? Paling dikuasai. Yang paling saya kuasain ya, yang paling kuasain itu adalah ketika sebenarnya ini materinya tuh keren-keren ya. Jadinya mau nggak mau ketika saya menguasai ini, saya juga tertarik untuk menguasai yang lainnya. Gitu. Nggak bisa harus satu, harus yang ini enggak. Jadi kalau misalnya saya pembelajaran berdiferensi di kelas, terus kelanjutannya misalnya dengan restitusi, dengan ini nggak nyambung kan. Jadi seluruh materi yang ada di CGP ini itu saya sangat senang dan saya ingin menguasai, walaupun ada beberapa materi yang tertinggal atau materi yang belum saya kuasai, itu akan saya gali lagi gitu. Jadi kalau diprioritaskan mana yang dikuasai, saya pengen kuasain semua. Satu yang menarik apa Bu Yim? Satu yang menarik mungkin pembelajaran yang berdiferensi. Karena di situ saya melihat anak-anak itu difasilitasi dan dihargai, dihargai oleh gurunya, tidak hanya melihat sebelah mata kalau anak yang dan memasukkan diferensi anak yang berkebutuhan khusus. Iya. Jadi itu materi yang menarik. Iya. Kalau yang masih membingungkan dan ingin dipelajari, yang masih membingungkan itu mungkin yang di akhir-akhir ini kan pengambilan keputusan, kemudian yang 9 langkah mengambil keputusan itu mungkin agak-agak ini karena terlalu banyak aturan ketika saya mengambil keputusan. Terkadang kan mungkin kemarin gini, ada yang bilang juga, nah kalau kebakaran kita nunggu 9 langkah juga kan gitu kan. Nah itu mungkin dari situ iya juga ya, dalam mengambil keputusan 9 langkah ini harus benar-benar kita puasain dan dikaitkan antara penguasaan materi dengan kondisi yang ada gitu. Luar biasa. Dia mau di 3.1 itu memang harus perlu 3 jurang karena waktunya juga sempit kecil. Berbarengan mau di 32 dan 3.3 betul. Ini memang masih harus dipelajari lebih dalam ya. Sebenarnya pemahamannya sudah bisa, cuma dalam pengembangannya, dalam implementasinya itu sebenarnya agak-agak. Iya, memang harus dilaksanakan, tidak hanya terbatas pada kemampuan teori aja, artinya apa, langkahnya apa, tapi pelaksanaan. Saya sangat mengapresiasi dari 5 kali pendampingan yang sudah dilakukan. Kemudian Bu Yim juga antusias, luar biasa. Benar, saya tuh sangat beruntung dan bersyukur. Saya mengingatkan kembali bahwa nanti di PI ke-6 kita harus menyiapkan feedback 360 derajat, surveinya seperti biasa. Survei kuesioner diberikan kepada 1 kepala sekolah, rekan gurunya 5, kemudian perwakilan gurunya juga 5. Yang di PI 5? Di PI 6 nanti, PI 6. di tanggal 30 Oktober ya. Nanti akan saya persiapkan kembali untuk saya kirimkan survei feedback 360 derajat. Dan yang kedua hampir sama, mengisi self evaluation. Jadi yang sudah dilakukan selama kurang lebih dari waktu PI 2 itu mengisi survei juga.
belum terlihat hasilnya nih, sekarang udah terlihat. Jadi menilai diri sendiri nanti ya. Berarti orangnya harus yang berbeda itu. Orangnya berbeda dari Berbeda yang dari kemarin. Betul. Untuk yang dilakukan di aksi nyata 3.2 nanti pemetaan aset di P6 itu yang dilakukan adalah pertama mengundang aktor untuk melakukan pemetaan aset, kepala sekolah, rekan guru, kemudian orang tua murid dengan tokoh perwakilan setempat. Di PI besok ya? Iya, di P6. Boleh nanti apa yang mau dilakukan dalam pemetaan aset. Contohnya kalau untuk peningkatan sarana prasarana nanti seperti apa? Jadwalnya kapan? Notulen hasil diskusinya dibuat, mengambil foto kegiatan dan mengumpulkan hasil pemetaan. Nanti rancangan secara garis besar yang selalu akan saya kirimkan sehingga memudahkan Bu Im dalam melakukan aksi ini. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan untuk P6. Lelah-lelah tapi nanti akan mendapatkan hasil yang penuh berkah. Yakinkan selalu itu. Terima kasih Bu Im untuk kesediaan waktunya. Terima kasih juga Ibu. Kita cukupkan dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.